Patricia. Jadi kali ini aku sama Abi mau bercerita tentang hantu horor lagi. Ini kisah nyata hantu. Sesuai dengan request Sobat Nit yang komen kemarin, ada yang komen, Kak cari asal usulnya hantu Haji Sakusama. Itu kisah hantu Jepang ya ini guys, kisah hantu Jepang. Jadi ceritanya, sebelum itu kalian lagi subscribe dulu di tombol di bawah sini ya. Oke. Jadi Sobat Nit, karena ada yang komen Kak cari asal usul hantu Jepang dong, Haji Kusama. Lah pas banget nih temennya Abim itu ada yang teman Jepang, makanya kita tanyakan dulu ya Kak ya. Nah, kita tanyakan ke temennya Abim, hantu Haji Kusama itu apa? Dia langsung connect guys. Aku itu pernah diceritain sama kakekku kan asli Jepang. Nah dia itu katanya tuh hantu Haji Kusama itu tuh pernah mengintai si temennya Abim ini guys. Jadi kata temennya Abim itu hantu Haji Kusama itu memang pernah mengintai si temennya Abim karena dia itu memang suka menculik anak-anak. Dia itu suka menculik anak-anak dan bentuknya itu nanti tinggi banget guys. Ini nanti ada fotonya di sini sebelah sini ya. Jadi bentuknya itu tinggi banget. Dia memang hobi untuk menculik anak, dan kalau yang diculik itu nggak mungkin bisa kembali ke dunia nyata. Nah jadi kayak digondol wewe itu, kalau di Indonesia digondol wewe itu Kak. Kayak gitu. Ini bener-bener kita tuh podcastnya pas maghrib guys. Oh my god. Sore apa maghrib? Iya udah menjelang maghrib. Ini kita mulai ya guys. Jadi ceritanya suatu ketika temennya Abim ini kan mengunjungi kakeknya, setiap liburan mengunjungi kakeknya ke Jepang. Dan pada waktu setelah sampai kan dijemput kakek neneknya nih, temennya Abim juga neneknya. Nah si orang tuanya ini kan ada acara ini kayak reuni gitu loh, reuni mungkin sama teman-temannya dulu waktu di Jepang, dia reuni kan. Otomatis si temannya Abim ini dititipkan sama kakek neneknya. Itu pada waktu siang loh guys, siang hari loh Kak itu. Nah pas waktu dititipkan kan, atau dia pisah mobil nih, si A ini pulang sama kakek neneknya ke rumah kakeknya. Kalau yang orang tuanya kan datang ke acara reuni itu tadi, reuni temennya. Dan pada waktu itu pas waktu sampai rumah itu si A ini jadi kayak rebahan di rumput gitu loh Kak. Jepang kan kayak gini, di Jepang kan di Jepang kan udaranya kan sejuk banget Kak ya, udaranya sejuk banget. Terus siang hari kan dia merasa habis makan, habis dapat hidangan sama kakek neneknya, habis makan terus dia itu kayak rebahan di rumput gitu loh guys, di halaman rumputnya. Soalnya kan rumahnya kakeknya ini kan pagernya tinggi, jadinya aman lah, pikirnya nggak kemana-mana. Di depan itu nggak ada ini gitu loh. Neneknya di dalam kayak minum teh gitu sama neneknya. Lah pada waktu itu dia kan si A ini saking capeknya kan, habis makan kenyang, habis dari perjalanan jauh kan, jet lag kan, dia ketiduran di rumput itu Kak. Oh my god. Lah ini si hantu Haji Kusama ini karena tiduran, tiba-tiba dia dengar kayak suara orang, suara langkah kaki seseorang itu loh guys. Suara langkah kaki seseorang itu mengenai ranting pohon. Padahal pohonnya tinggi banget tuh, pohon di depan halamannya kakeknya itu tinggi. Pokoknya ada orang suara kaki, jejak kaki. Terus tiba-tiba tuh dia tuh terbangun karena ketiban ranting pohon. Ranting pohonnya itu jadinya dia tuh pakai topi tuh, hantunya tuh jadi menyamar di cewek, pakai topi, rambutnya panjang. Terus dia tuh topinya itu menyenggol dahan ranting pohonnya. Terus rantingnya itu mengenai si A ini. Pas waktu dia akhirnya dia terbangun kan. Dia terbangun. Itu suara apa ya, kok pohonnya kok kena ranting pohon, padahal pohonnya tinggi. Terus ternyata tuh di balik celah-celah pohonnya itu tuh ada topi, kayak kepala orang pakai topi gitu loh.
Tapi dia herannya pohonnya tinggi kok manusianya itu apa? Kalau manusia kan nggak mungkin setinggi itu gitu loh. Habis itu dia kan bener-bener ngintip dari celah-celah pagar dekat pohon itu, ngintip kan. Itu bener-bener tinggi banget, bener-bener sosok wanita tinggi pakai topi. Terus dia menoleh Kak, menoleh terus dia bilang popopo, popopo gitu guys. Kemudian si A ini kan langsung ya siapa ya gitu kan, langsung gitu ya siapa ya. Terus si hantu Haji Kusama ini langsung ini guys, langsung jalan ke depan gitu, nggak noleh. Ya siapa ya, popopo gitu. Habis itu si A ini kan masuk ke rumahnya kan udah sore nih, masuk ke rumah, cerita sama kakeknya. Kakek, tadi itu ada suara kayak wanita ketuk-ketuk pintu, tapi kok tinggi sekali badannya. Ketuk-ketuk apa gitu loh. Terus tapi kepalanya itu kan pakai topi, terus nyampluk bahasa Jawa ini, nyampluk rantingnya pohon itu. Akhirnya ranting pohon itu menjatuhi si A ini. Terus akhirnya dia cerita sama kakek neneknya. Kakek neneknya tapi nggak gubris. Oh siapa ya, tamu siapa ya? A gitu, tamu siapa sih A gitu. Terus dia bilang gini kayak popo, langsung kakeknya itu pas waktu diceritain bilang popo itu dia lagi minum teh nih, kakeknya lagi minum teh gitu. Sampai sebut sampai kayak sih itu bahaya sekali, itu namanya hantu Haji Kusama gitu toh. Terus langsung kakeknya itu bilang sama neneknya suruh jaga si A ini, karena dia kalau udah bilang dengar suara popo itu berarti dia itu memang siap-siap untuk diculik guys. Akhirnya si kakeknya ini bilang sama neneknya suruh jaga jangan sampai berkedip ya, soalnya kalau sekali berkedip nanti itu diculik sama yang enggak hantu Haji Kusama. Akhirnya kakeknya itu lebih kemana Kak? Pergi sama kayak orang pintar gitu loh guys, mencari orang pintar namanya Kisan, cewek Kisan. Dia kakeknya balik mencari orang kayak dukun gitu ya, kalau di Indonesia kayak dukun gitu, kalau ini kayak kiai gitu ya mungkin. Terus nyari orang pintar kan bernama Kisannya ini balik ke rumahnya itu, terus bilang sama si A, pokoknya itu berarti kamu itu udah diincar sama hantu Haji Kusama. Oh my god, serem banget ya, berarti kamu sudah diincar sama hantu Haji Kusama. Terus dia dikasih jimat kalau udah diincar itu tuh harus nggak boleh keluar selama sampai jam 7 pagi. Jadi dia di dalam kamar dikasih jimatnya ini gambarnya dari sini ya guys ya, dikasih jimat, sama di pinggir kamarnya itu dikasih kayak garam di setiap sudut pintu tuh sama tenda dikasih garam. Terus si Kisan ini bilang kamu harus di dalam kamar sampai jam 7 pagi. Kalau ada ya ada neneknya nggak boleh, neneknya di luar sama kakeknya. Nggak, kalau ada kakek neneknya malah nggak bisa, nanti malah bisa tembus. Soalnya itu harus menghilangkan kayak mantranya gitu loh guys, mantra biar dia bikin ini hantunya itu loh guys. Jadi si kayak mancing hantunya biar kalau ini biar mantranya hilang gitu loh Kak. Dia dikasih mantra sang popo itu kan berarti mantra untuk menculik si A itu, kayak gitu sebenarnya ini. Sebenarnya serem banget ya. Kemudian dia dibilangin pokoknya kamu harus di dalam kamar sampai jam 7 pagi, sampai takutnya dia tuh dicepain pispot Kak. Ini nggak boleh ke kamar mandi Kak. Pispotnya apa? Buat tempat pipis itu loh, kayak baskom itu loh. Kalau pengen kencing ini pakai ini aja, nggak boleh keluar kamar karena kamarnya itu dikelilingi sama Kisan, sama dikasih jimat, dikelilingi garam itu udah didoakan sama Kisan tuh dukunnya tuh, dukun ceweknya itu. Jadi kayak biarawati gitu loh guys. Kalau ini dikelilingi garam, dikasih doa. Karena gini guys, ceritanya itu hantu Haji Kusama itu tuh sebenarnya udah dari zaman dahulu sama orang biarawan, kayak biksu kayak sama biksu itu udah ditangkap dan dimasukkan ke dikurung dan bangunan tua ya, bangunan tua atau udah ditutup sama patung biksu 4 namanya patung Jiso.
Patung suci kali. Patung suci Jisoo ini fotonya ada di sini ya guys. Jadi dia tuh sebenarnya udah dikurung sama biksu, sama seorang biarawan biksu gitu katanya, itu dikurung, di atasnya itu ditumpuk patung suci Jisoo. Nanti gambar patungnya ada di samping sini ya guys. Setelah berapa lama mungkin ada yang ini ya memindahkan patungnya itu, akhirnya si hantu Haji Kusama itu keluar guys, terus sampai berkeliaran, udah memakan korban, menculik anak-anak, dan anak-anaknya itu udah nggak bisa baik lagi, bisa dikatakan sudah meninggal ya. Jadi dijadiin budak sama hantu Haji Kusama, anak-anak kecil itu yang diculik itu guys. Baik lagi ya guys ya. Jadi pada waktu itu dikasih jimat kan, nggak boleh keluar ataupun komen kalau ada yang ngetuk ataupun siapapun itu, walaupun kakek neneknya itu jangan dibukakan sebelum jam 7 pagi. Kalau enggak dia akan mati atau hilang dari dunia. Ih, kenapa sekali Nah pada waktu itu dia sakit takutnya kan, si Ain takutnya itu dia tuh pegang jimat terus sambil pegang jimat sambil nyalain TV di kamarnya tuh ada TV, nyalain TV. Terus habis pegang jimat nyalain TV terus ada suara kak, ada suara ketuk-ketuk di jendelanya, itu kan 2 lantai, ketuk di jendelanya guys. Terus sebenarnya dia saking takutnya dia sampai kamu pergi hantu, jangan ganggu aku, sambil pegang jimatnya itu. Terus saking takutnya dia kan sampai pergi sampai ketiduran. Nah waktu ketiduran kan pagi itu ya, ternyata dia ngelilir gitu ya, bahasa Jawanya ngelilir. Dia terbangun masih malam kak, jam 1 malam dia terbangun. Jam 1 malam dia terbangun. Kenapa nggak berani tidur? Nah ini kan dia saking takut tuh pas ada ketuk-ketuk itu masih takut. Ketuk-ketuknya itu ada suaranya juga, popo. Dia takut, terus saja pegang jimatnya. Dia ingat katanya Kisan, jangan sampai dilepas jimatnya itu, terus jangan sampai buka jendela, ngintip pun kamu nggak boleh ngintip. Terus dia saking takutnya dia menangis, saking ketiduran, dan dia terbangun dan masih malam. Dipikirnya mungkin pagi ya, satu pagi ada suara. Dia hantu Haji Kusama ini menjelma sebagai siapa? Kakek. Oh iya, aku merinding. Jadi tuh dia tuh menjelma suaranya kakeknya. Si A, kamu kalau takut sini kakek bukain pintu, kakek tak masuk nemenin kamu kayak gitu guys. Terus abis itu dia pikirnya masih belum sadar, dia belum lihat jam itu waktu waktu terbangun. Iya kek, dia belum pas waktu terbangun itu kan dia belum lihat jam, kalau itu jam 1 malam dikiranya udah pagi gitu loh. Iya kek, sebentar kek, kalau kamu takut aku akan nemeni kamu si A, terus bukakan pintu dong. Dan dia pada waktu mau buka pintu guys, dia tuh untungnya lihat ke bawah yang garam hitam berani loh kak, garamnya nanti berubah jadi hitam. Berarti kan itu kan bukan kakeknya, sampai berubah jadi hitam loh warnanya, sampai berubah jadi hitam. Dia akhirnya langsung teringat dan langsung lihat jam, ini masih jam 1 malam, oh my god. Dia langsung mundur guys, dia langsung baca doa yang jimatnya itu ada tulisannya, jimatnya ada di sini ya, dan tulisannya itu baca doa loh. Ternyata itu bukan kakeknya. Terus habis itu dari suara neneknya, kamu lapar enggak? Ini aku bawain, kamu bukakan pintu tuh. Padahal garamnya tuh jadi hitam semua. Terus habis itu dia takut tuh, terus sampai dia sampai untuk masih bertahan kan, dia sampai nunggu jam sampai dia tuh ngompol kan, sakit takutnya dia ngompol kan. Terus dia sampai bertahan sampai jam 7 pagi. Ketiduran, dia juga tidur, dia ketiduran habis sakit takutnya ngompol, dia akhirnya ketiduran sampai jam 7:30 pagi. Pada waktu 7:30 pagi itu dia akhirnya kan udah pagi, itu garamnya tuh hitam semua kak, sekelilingnya kak. Berarti memang menjelma sebagai ini memang ganggu terus ya. Pas waktu dibuka itu ada, ini belum selesai guys, kalau dibuka itu ada kakek neneknya sama Kisan juga, sama orang tuanya. Terus sama Kisan bilang, si dukunya itu bilang, kamu tetap ini masih belum berakhir, jadi kamu itu harus segera pulang ke Indonesia. Jadi langsung pagi itu dia pulang ke Indonesia. Dari mana Kisan tahu dari? Iya kan,
Iya kan kakeknya memang toh mantunya bapaknya Indonesia, ini bukan kakeknya. Nah terus si ini toh dalam perjalanan pulang itu tuh masih dikejar loh Kak. Jadi Haji Kusama itu tuh yang bisa ngelihat itu cuma si A, kakek neneknya yang bisa lihat itu cuma si A sama dukunnya cewek itu. Jadi waktu perjalanan itu si Kisan bilang gini, ini kamu ikut dia sampai untuk mengelabui hantu itu Haji Kusama itu harus pakai 2 mobil, yang satu mobil orang tuanya yang saya, yang satu si A ini sama kakek neneknya dan sama dukunnya dan sama supir sendiri. Nah pada waktu itu kalau kamu ke suatu perjalanan ada yang ketuk-ketuk jendela atau ada siapapun, kamu tetap dikasih jimat baru dia. Jimatnya sampai hangus loh yang tadi keluar tuh masih hangus. Kamu tak kasih jimat lagi, ini jimatnya kamu pegang. Yang bisa lihat hantu Haji Kusama itu cuma kamu dan aku. Jadi kalau kamu mendengar suara apapun, kamu lebih baik tutup matamu sampai turun di bandara, sampai kamu terbang. Dan setelah balik ke Indonesia, kamu jangan balik dulu sebelum dewasa. Soalnya kan dia kan kalau masih kecil kan memang harus kalau balik ke Jepang lagi diculik lagi kan. Kayak gitu kan. Jadinya dia akhirnya perjalanan ini kan diiringi orang tuanya 2 mobil. Dan waktu perjalanan itu datang lagi Haji Kusama. Datangnya itu namanya popopo kayak gitu loh. Suara tek itu, tapi dia belum melihat. Habis itu tiba-tiba tuh di depan spion dulu kan dia duduk depan. Mas spion, buk gitu loh, di jendela. Nanti ada fotonya di sini ya guys. Oh my god, seneng banget. Di situ sampai yang semua bisa lihat si A sama dukunnya cewek Kisan itu akhirnya Kisan bilang kamu tutup mata, jangan sampai melihat matanya kayak gitu. Emang Kisan ikut sampai ke bandara kan, kemarin sampai balik ke Indonesia dulu biar aman loh, terus nggak boleh balik lagi sebelum dia dewasa kayak gitu katanya dukunnya. Soalnya kalau masih kecil dia tuh tetap diincar walaupun di mana aja gitu loh. Kalau pas balik ke Indonesia aja, lah nggak tahu, makanya terus sini bilangnya habis itu kan tuh dia tutup mata kan sama baca doa. Terus akhirnya si hantu Haji Kusama ini terus hilang guys. Terus habis itu dia turun kan buru-buru masuk pesawat terus dia akhirnya seperti itu dia nggak balik ke Jepang lagi sampai dia dapat kabar kalau kakeknya itu meninggal. Si kakeknya meninggal. Terus neneknya bilang walaupun kakekmu kamu nggak usah datang ke pemakamannya, soalnya kan dia masih kecil waktu kabar itu setelah 2 tahun gitu loh guys. Berarti masih umur itu kan 8 tahun, jadi setelah umur 10 tahun itu kan masih bisa diculik sama hantu Haji Kusama. Jadinya kamu nggak usah datang ke sini ke pemakaman, soalnya nanti ketakutnya diculik lagi gitu loh. Kayak gitu biasanya kalau udah diculik itu nggak mungkin bisa balik lagi ke dunia gitu. Kayak gitu. Benar-benar ini bisa nyata gitu. Nanti kalian bisa komen di bawah ya kalau ada cerita hantu lagi yang lainnya ya guys ya. Ini seru ya kayak. Benar-benar ini menegangkan sekali. Untungnya itu selamat loh guys. Terus sampai detik ini pun si A ini ya pengen lihat neneknya sih, ini sih enggak nunggu ya, paling video call ya, nunggu sampai dia dewasa dulu mungkin ya. Ini percaya atau nggak percaya guys, tapi dia benar-benar mengalaminya kayak gitu guys. Mungkin cukup sekian yang sebenarnya video dari kita. Kalau ada salah kata kita minta maaf. Kalau ada ide apa lagi kita untuk cerita podcast hantu apa kan bisa komen di bawah atau DM di Instagramku. Ini